Malang nian nasib pesulap Sutarno alias Pak Tarno di usia senjanya. Hidupnya kian miris di tengah kondisi yang sakit-sakitan akibat stroke. Pria yang dijuluki Master of Traditional Magic itu menjadi korban penipuan. Tak tanggung-tanggung, dua kasus penipuan sekaligus dialami Pak Tarno. Pertama, ditipu umroh, dan kedua, pembelian mobil yang hingga kini tak pernah ada kejelasan. Haknya pun terabaikan. Uang ratusan juta yang ia kumpulkan ketika masih berjaya dari panggung ke panggung, raib ditipu orang kepercayaannya sendiri. Bersama istri tuanya, Pak Tarno hanya bisa memelas agar semua uang yang sudah dikeluarkan bisa kembali lagi. Kalau masalah ini saya nggak tahu. Iya. Udah lama kan sih. Sebelum stroke kedua, ketiga ini. Ya udah bulan tahun. Udah stroke kedua. Kurang lebih di 2012-2013 gitu kejadiannya. Oh, waktu kejadian yang ngambil duit. Iya. Oh, itu udah lama sukses. Iya. Iya. Bersukses tuh dapat duit banyak kali. Nggak tahu saya. Ini lagi sakit begini perlu obat pasti. Mana untuk beli obat, berobat. Nggak berobat udah kemana-mana, nggak ada berubahnya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Udah. Berarti Bang. Kasus ini bergulir sejak tahun 2012 lalu, namun tak ada kejelasan hingga saat ini di tengah kondisi sakit dan butuh uang untuk biaya pengobatan. Lantas siapakah yang menipu Pak Tarno? Benarkah orang tersebut bernama Noviana? Dan benarkah Noviana merupakan teman Ayu, ex-karyawan Ashanti yang kini dipenjara karena melakukan dugaan penggelapan uang nyaris 2 miliar rupiah? Jadi Mas. Memang sudah lama kejadiannya, tapi bukan berarti Pak Tarno selama ini tidak menggunakan haknya untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Makanya untuk saat ini Pak Tarno meminta bantuan saya, Pak Cito, Pak Ilham, dan Mas Agil untuk menuntut keadilan kepada saudara terduga pelaku Buki Dusun Noviana itu. Bukan hanya mobil, Noviana juga pernah diganjar kurungan penjara berkali-kali lantaran menipu ribuan jamaah umroh. Tapi sepertinya keluar masuk penjara tak lantas membuat Noviana jerah. Bahkan kabarnya kembali menipu para jamaah. Dan kini kasusnya semakin melebar dan bakal diinvestigasi terkait aliran dana yang diduga dari Ayu, ex-karyawan Ashanti. Bapak kenal sama terduga pelaku Buki Dusun Noviana? Novi. Kenal, Saya kenal. Harapannya terhadap terduga pelaku ya, khususnya untuk kasus Pak Tarno ya saya harap sih terbuka ya hatinya ya. Terbuka hatinya, kita juga sangat membuka peluang untuk musyawarah dengan Pak Tarno. Kalau memang masih bisa terbuka hatinya ya udahlah. Berapa yang bisa dicicil lah tiap bulan atau seperti apa, kembalikanlah Pak Tarno. Karena Pak Tarno sekarang memang lagi butuh untuk biaya berobat dan lain-lain. Gitu ya Pak Tarno ya? iya. Lepas dari dugaan ada atau tidaknya hubungan antara Noviana dan Ayu, yang jelas Pak Tarno tetap ingin meminta uang 100 juta miliknya yang diperuntukkan untuk membeli mobil dikembalikan utuh. Meski sebelumnya pernah sempat berdamai, namun uang yang dikembalikan hanya 5 juta rupiah. Ini nggak punya apa-apa gitu. Jadi kak perempuan gitu. Kata aku kesuruh beli kontrakan mas buat masa depan, tinggal ibadah gitu, buat umroh. Kan si mas pengen naik haji gitu, pengen datang musola gitu kan, nggak bukti kan. Diajak umroh dia nggak mau. Karena itu udah mana kawin cerai, kawin ditinggal gitu aja mana nggak cerai kan. Ayu Hairun Nurisa, ex orang kepercayaan Ashanti dan Anang Hermansyah, akhirnya masuk bui. Ayu menginap di Hotel Prodeo selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan nyaris 2 miliar rupiah.
Karena kelakuan anaknya, orang tua Ayu kena imbas. Suci, Daryati, dan Atmaji harus menjalani pemeriksaan. Sebagai orang tua, tentu saja Suci dan Atmaji akan membela anaknya. Meski sudah jelas jika semua bukti-bukti yang dilayangkan Ashanti sudah jelas. Bahkan kabarnya demi Ayu, orang tuanya siap pasang badan agar Ayu tak dipenjara. Lantas benarkah orang tua Ayu terkejut jika putri yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga itu telah menggelapkan uang perusahaan milik Ashanti? Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Ashanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya. Tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya mau bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini kan. Dan yang cukup mengejutkan adalah uang yang diduga ditilep Ayu kabarnya dibuat foya-foya bersama suami dan juga mertuanya. Dan yang cukup miris, ketika mertua dimanjakan dengan limpahan uang yang diduga lewat jalur non-halal, orang tua sendiri justru disia-siakan. Bahkan selama Ayu bekerja dengan Ashanti, orang tua Ayu hanya diberi jatah bulanan sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Melihat kelakuan putrinya itu, Atmaji tampak kecewa sambil menahan amarah hingga tak kuasa meneteskan air mata. Segera proses penyelidikan ini terkait. Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. Ya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Kalau dari Dua malam itu. Rencana sih dari Ya mengharapkan. Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. ada pertanyaan. Biar menjadi urusan keluarga mereka, karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita gitu. Lantas benarkah sejak terlilit kasus penggelapan dan akhirnya harus dipenjara, Ayu ditinggalkan oleh suaminya? Lantas seperti apa tanggapan Ashanti ketika mantan orang kepercayaannya kini sudah meringkuk di penjara? Benarkah Ashanti lega meski sebelumnya ia sempat dilanda stres? Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun gak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu, dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya gak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Barusan Desember. sejak kejadian ya kejadian belum ada. Kita nggak tahu bertengkar. Sebenarnya Ayu keluar dari rumah. Nggak pernah anak saya cerita untuk keluarganya, nggak pernah. Masalah ini aja ya. Ya. Karena ini kemudian mereka agak mulai renggang. Ya. Ada kabar ya Bu Kemungkinan juga kita nggak tahu ya. Tanyakan saja sama Andika aja ya. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, perceraian pedangdut Ratu Meta dengan Yogi Rinaldi tak lantas memadamkan bara api perseteruan mereka di ranah hukum. Diam-diam Yogi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena tak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengharuskannya memberi nafkah anak sebesar 5 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Yogi merasa putusan itu sangat memberatkannya mengingat sekarang ia tak punya penghasilan tetap. Lantas bagaimana reaksi Ratu Meta terkait materi banding Yogi? Benarkah pelantun lagu Goyang Handphone itu tak percaya dan tak mau tahu pada kondisi ekonomi sang mantan suami? Kesel banget, Mas.
Masa buat 2 anak loh mas? Saya udah terlalu sakit hati mas. Maksudnya gini, yang bener aja lah. Itu bukan anak tikus. Itu bukan anak kucing. Kita punya piaraan kucing aja lebih dari 3 juta kita nyalonin tuh kucing. Bener nggak? Ini manusia loh. Lo punya hati enggak? Lo tuh harus punya hati. Itu tuh anak elu, darah daging elu. Ternyata Mama sih pas setelah 2 minggu kemudian ya Bapak bilang, Mbak banding ternyata gitu kan. Makanya yuk kok ada sih ayah setega itu gitu loh. Anak masih kecil-kecil kok kamu tega banget kasih cuman 5 juta 2 anak ya 2.500.000 gitu kan. Pengen duit, gak punya duit, gak ada kerjaan. Saya udah sampai di tahap bodo amat. Klien kami mungkin keadaan ekonominya juga masih belum stabil lah kalau informasi dari beliau. Klien kami akan mengambil langkah banding. Ya karena keberatan. Selain nafkah anak yang bersifat rutin dan wajib, materi banding Yogi juga menyangkut soal keberatannya memberikan nafkah idah 9 juta per bulan kepada Ratu Meta. Jika masa idah wanita ditentukan 3 bulan, maka Yogi harus merogoh kocek 27 juta rupiah untuk Ratu Meta. Bersama kuasa hukumnya, Yogi berusaha meyakinkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa putusan itu tidak adil bagi laki-laki yang sedang jobless seperti dirinya. Khususnya lebih kepada masalah nafkah idahnya ya. Jadi tadi saya komunikasi dengan klien, memang sedikit keberatan akan hal masalah nafkah idah tersebut. Di mana klien kami di sini kan 9 juta itu sebenarnya tidak besar ya. Dan itu kan juga mencakup pakaian dan juga tempat tinggal ya. Di situ di mana tempat tinggal klien kami juga sekarang pun masih mengontrak gitu. Menurut saya wajar lah majelis hakim walaupun di keberatannya itu merasa wanita yang mengajukan gugatan, jadi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah idah. Saat baru menikah dengan Ratu Meta, Yogi mengaku punya segudang bisnis, diantaranya bisnis batu bara, otomotif, investasi saham hingga kuliner. Namun setelah menjalani rumah tangga, Ratu Meta merasa menjadi korban janji manis Yogi. Pedangdut asal Karawang itu terpaksa menjual apartemen untuk bertahan hidup dan menjaminkan surat rumahnya di Karawang untuk modal membuka restoran. Tapi karena saat itu tengah hamil besar anak kedua, Ratu Meta tak bisa fokus mengembangkan restorannya. Sementara Yogi diduga foya-foya menghabiskan uang restoran, hingga rumah tangga mereka semakin goyah karena persoalan ekonomi. Ya seharusnya kan Yogi juga waktu awal ketemu sama saya, dia nikah sama siapa, dia harusnya tahu dong dengan biaya upaya dia harus membiayain siapa saya. Dia kan tahu, wah saya nikah sama artis nih, biaya harus lebih tinggi dong, harus gede, ya kan. Gimana coba jalan pikirannya waktu sebelum nikah sama saya, ya kan. Harusnya resikonya dia harus tahu gitu loh. Nah kan dengan keadaan Pak Yogi sendiri kan kita bisa tahu. Iya, kalau ada duit gak ribut kan, ini lagi gak ada duit nih. Saat tampil di depan awak media, Yogi menyebut nasibnya seperti pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang disingkirkan. Cekcok mulut tak berkesudahan itulah yang memicu aksi KDRT hingga berakhir di Polres Jakarta Timur. Ratu Meta sebagai pelapor berharap Yogi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera dijebloskan ke dalam penjara. Ya, untuk update dari KDRT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Cuma dari kepolisian memilih untuk tidak melakukan penahanan. Klien kami berupaya selalu kooperatif ya, kooperatif dan juga memang kemarin juga sudah sempat dipanggil. Memang kita minta penjadwalan ulang sebagai tersangka ya. Keterangan belum ya, mungkin lagi sedang di proses penjadwalan ulang. Sebenarnya buktinya udah banyak. Bukti saya chatting sama Yogi aja ada. Dia mengakui dia salah, dia mengakui dia hilaf. Seharusnya namanya KDRT itu cepet. Mau gimana pun urusan misalkan, wah itu visumnya lama gini-gini. Yang lebih lama lagi ini. Masa ini malah yang duluan di pengadilan agama putusan. Kami pun berharap dan yakin bahwa Polres Jakarta Timur juga pasti objektif, karena memang
Kalau versi klien kami kan informasinya bahwa tidak ada peristiwa pemukulan. Berbeda dengan Ratu Meta dan Yogi Rinaldi, Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita ogah bikin drama panas terkait konflik pernikahan mereka di sidang cerai. Kemarin Eza dan Meiza alias Echa sama-sama tak hadir di sidang cerai lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Tim kuasa hukum mereka sepakat untuk merevisi materi gugatan. Lantas, menyerahkan hasil kesepakatan yang terjadi di ruang mediasi pada pekan lalu itu kepada majelis hakim. Eza sepakat memberikan nafkah sebesar 25 juta per bulan untuk ketiga anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Perbaikannya adalah, karena kan kemarin kita sudah mediasi. Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Yang pertama pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah 25 juta per bulan. Untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan ya, ditambah kenaikan per tahun 10%. Kisah rumah dengan Meiza sejak Agustus lalu, Eza tetap menafkahi wanita yang telah melahirkan 3 anaknya itu. Poin dalam materi gugatan Meiza yang menggugat nafkah Ida sebesar 21 juta rupiah untuk 3 bulan juga disepakati Eza. Nominalnya kurang lebih 21 untuk 3 bulan. Setelah sadar dan bisa menerima bahwa mencintai tak harus memiliki, Eza ingin bercerai baik-baik dengan wanita yang dinikahinya pada 22 Juli 2018 itu. Oke, saya nggak mau sedih-sedihan di sini. Semuanya bahagia, semuanya happy. Karena saya juga udah berkomunikasi dengan baik ya gitu sama siapa ibunya anak-anak. Selain soal nafkah anak dan nafkah Ida, Eza juga sepakat untuk menjamin kesejahteraan pangan dan papan anak-anaknya dengan membelikan rumah baru. Saat ini Eza tengah mencari hunian yang asri dan megah sebagai tempat tumbuh kembang ketiga buah hatinya. Apa yang saya kerjakan sekarang itu untuk mereka, kayak gitu, hanya untuk mereka. Gitu. Progresnya di rumahnya kan ya tidak, karena kan anaknya 3, terus juga tempatnya ingin yang lebih yang layak, yang baik gitu. Nah, lagi proses pencarian. Masih daerah Jabodetabek lah, daerah sini. Yang penting nggak jauh dari sekolahnya anak-anak. Usai sidang cerai yang berlangsung tertutup itu, kuasa hukum Meiza menyebut alasan kliennya menggugat cerai Eza adalah kesalahan berulang yang dilakukan oleh aktor berusia 35 tahun itu. Selama pernikahan, Meiza sudah bosan memberikan kesempatan Eza untuk berubah, tak lagi mengulangi kesalahannya. Namun Eza seolah selalu jatuh di lubang yang sama. Lantas, apa kesalahan Eza yang paling fatal yang tak bisa dimaafkan Meiza? Benarkah karena Eza selingkuh dengan wanita idaman lain? Atau karena Eza temperamen sehingga Meiza mengalami kekerasan verbal? Udah nggak sanggup lagi lah bertahan. Karena ini udah masuk pokok perkara sih sebenarnya ya Mas. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ya tidak sanggup lagi untuk bertahan ya dalam pernikahan kurang lebih 7 tahun. Akhirnya gugat cerai. Karena ibaratnya gini, lagu kan dikasih kesempatan aja hanya 3 kan? 1 kali kau sakiti hati dimaafkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya lah, run. Pada umumnya setiap orang yang ke psikolog kan ngerasa bahwa dirinya lagi ada masalah ya, mau itu secara pikiran, tekanan gitu ya. Dan kondisi kan ini lagi up and down masalah rumah tangga mereka. Salah satunya yang dibawakan ke konseling ya itu, ke psikolog gitu. Untuk bisa dapat healing terapi lah. Sejak awal pondasi pernikahan Eza dan Meiza dinilai rapuh oleh sebagian netizen. Terlebih Eza seolah menjadi malin kundang lantaran membangkang ibu kandung dan menikahi Meiza tanpa restu dari wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Andai waktu bisa diulang, benarkah Eza menyesal telah memilih Meiza dan meninggalkan ibu kandungnya? Nggak usah diomongin ya. Harus belajar, sekarang ya, belajar untuk
hari kenyataannya ada? Setahu saya memang mereka baru ketemu, tapi untuk rujuk saya pastiin lagi sih ke klien sejauh ini belum ada.